Nah, ada beberapa ukuran penyebaran yang bisa kita manfaatin. Ya, diantaranya ada range, ya, ada simpangan rata-rata, ada variansi, ada simpangan baku. Ya. Apa aja? Paling gampang range. Apa itu? Range itu adalah selisih nilai terbesar dengan nilai terkecil. Ya. Contoh, kita punya 3 mahasiswa nih, kita lagi mau bandingin 3 mahasiswa, si mahasiswa A, mahasiswa B, mahasiswa C. Ya. Siapa yang lebih pinter, atau bukan pinter lah ya, nilai juga nggak selalu menunjukkan kepintaran kan, cuma siapa yang nilainya lebih bagus. Oke. Mahasiswa A dari 7 buah ujian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, dari 7 buah ujian nilainya kayak gini. Mahasiswa B nilainya kayak gini, mahasiswa C nilainya kayak gini nih, 60 semua. Wah, konsisten dia. Oke. Kita akan lihat range-nya gimana. Yang paling kecil sama paling besar kan yang jadi concern kita, yang jadi perhatian kita, ya. Berarti kita ambil nilai terkecil dan terbesar dari masing-masing mahasiswa. Mahasiswa A yang paling besar mana? 60, 80 paling besar. Oke. Paling kecilnya 40. Aku kotakin deh. Ya. Mahasiswa B paling besarnya 70, paling kecilnya 50. Ya, mahasiswa C sama, paling besarnya 60, paling kecilnya juga 60 juga. Sama semua. Nah, maksimum minimum itu yang nanti akan kita hitung selisihnya dalam bentuk range. Oke. Dari data ujian tersebut, mahasiswa A maksimumnya 80, minimumnya 40, range-nya 40. Min-nya berapa ya? Kalau kita mau ngitung min-nya tinggal dijumlahin semua, bagi dengan banyaknya data, bagi dengan 7. Oh, rata-ratanya 60. Mahasiswa B maksimumnya 70, minimumnya 50. Range-nya berarti 70 min 50 kan? 20. Mahasiswa C maksimumnya 60, minimumnya 60. Range-nya 0. Karena datanya nggak nyebar nih. 60 semua. Gitu. Min-nya gimana? Min-nya sama 60 semua, tiga-tiganya. Ya. Nah, dari sini kita bisa ngelihat, dari range ini kita bisa ngelihat, ya, makin kecil range-nya, distribusinya homogen. Oh iya, ngumpul di situ semua tuh, nggak beda-beda jauh, ya kan? Karena range-nya kecil. Kalau range-nya besar, distribusinya heterogen, dan juga data min-nya jadi kurang representatif. Kenapa? Kita ngasih angka 60 sebagai nilai yang mewakili nilai-nilainya A. Tapi ada yang 80, ada yang 40 gitu kan, jauh. Ya, rentangnya lebar. Itu jadi tidak representatif. Kalau misalnya range-nya makin kecil, dia makin representatif. Yang representatif itu adalah rata-ratanya ya. Artinya rata-ratanya makin representatif terhadap datanya. Itu range. Nah, kita punya yang lain, apa? Simpangan rata-rata. Apa itu simpangan rata-rata? Ya, simpangan yang kita rata-ratakan, gitu kan. Apa itu simpangan? Simpangan itu adalah selisih dari nilai datanya terhadap nilai rata-ratanya. Gitu. Ini yang kita hitung. Ini simpangan. Ya. Misal kayak tadi, ya, kita punya sungai, ya, datanya kayak gini, terus rata-ratanya 1 meter, ya. Misalnya di sini nilainya 0,5 meter, di sini 2 meter. Ya. Oke, kita mau lihat simpangannya. Nah, karena rata-ratanya di sini setengah, rata-ratanya 1, nilai datanya setengah, simpangannya berarti sebesar ini. Apa? Setengah dikurangi 1. Setengah dikurangi 1 berapa? Minus setengah. Simpangannya minus setengah. Ya. Di sini juga sama, minus setengah. Nah, di sini simpangannya berapa? Simpangannya 1. Nilai datanya dikurangi rata-ratanya. Ini kembali lagi, simpangannya minus setengah. Gitu. Tapi jangan lupa, di sini dimutlakkan.
Yang nilainya negatif kita anggap positif, karena kita nggak ngelihat dia nyimpangnya ke kanan atau ke kiri, lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, yang kita lihat adalah berapa besar penyimpangannya. Kenapa ya? Kalau nggak dimutlakin nilainya jadi 0 gitu kan, karena rata-ratanya nanti akan sama. Ya, makanya kita mutlakin. Nah, selisih antara data tersebut dengan rata-ratanya kita mutlakin, kita rata-ratakan, ya jumlahin semua, dibagi dengan banyaknya data, itu yang kita sebut sebagai simpangan rata-rata. Ya. Ini itu adalah simpangan, kita rata-ratain, jadi simpangan rata-rata. Ya, gampangnya gitu. Contoh perhitungannya gimana? Kita lihat. Saya punya data seperti ini, ya. Data time series dari 94 sampai 2001. Ya, interpretasi datanya terserah. Misalnya produksi beras atau ini adalah jumlah hutang luar negeri atau apa ya? Ya, terserah. Interpretasinya bebas. Ke orang boleh, ke objek lain juga nggak apa-apa. Yang penting kita punya angkanya segini. Oke. Nah, tahun 94 angkanya 3,2. Tahun 95 turun jadi 2,6 dan seterusnya. Rata-ratanya berapa di sini? Ya, kalau mau hitung rata-rata berarti kan kita jumlahin semua, kita bagi dengan banyaknya data kan. Ini tambah jadi 20,8, datanya ada 8, 20,8 dibagi 8 jadi 2,6. Ini rata-ratanya. Nah, kita mau ngitung simpangannya. Simpangan tiap datanya berapa? Ya berarti kita hitung selisih antara datanya dengan rata-ratanya. 3,2 dikurangi 2,6, 0,6. 2,6 dikurangi 2,6, 0, dan seterusnya. Nah, ada yang nilainya negatif, simpangannya negatif. 2,2 dikurangi 2,6 kan min 0,4 kan. Nah, ini kita mutlakan. Kita ambil nilai 0,4-nya aja. Ya, itu yang kita sebut sebagai simpangan atau deviasi. Simpangan rata-ratanya berapa? Ya, simpangan ini kita rata-ratakan, kita jumlahin semua, ya 3,6, kita bagi dengan banyaknya data, ada 8. 3,6 dibagi 8, 0,45. Ini simpangan rata-ratanya.